Bab 1605, Penderitaan Para Ahli, 1. Su Feiyuan merasa pusing. Lan Fengli tidak berekspresi, tetapi Shen Yanxiao merasakan sakit kepala. Meskipun pemuda ini sedikit gugup, dia tidak buruk. Selain itu, Shen Yanxiao diam-diam menatap pria yang tersenyum itu. Sejak dia tiba di aula, pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya akan melihat dengan tak berdaya saat saudaranya dilempar terbang oleh Lan Fengli. Namun dia masih tersenyum dan tidak meledak. Bukankah emosinya terlalu baik? Nasi, bawa dia pergi untuk berobat. Shen Yanxiao merasa tidak berdaya. Dia terluka oleh Lan Fengli, dan dia datang ke sini untuk membalas kebaikannya, jadi tidak ada alasan untuk meninggalkannya sendirian. Tang Nazi mengangkat Su Feiyuan yang tak sadarkan diri dan mengirimnya ke kamarnya untuk dirawat. Saudaraku telah membawa masalah bagi Tuan. Aku sangat menyesal. Pria yang tadinya tidak berbicara akhirnya berbicara setelah Su Feiyuan dibawa pergi. Namun, hal pertama yang diucapkannya adalah permintaan maaf, seolah-olah yang pingsan bukanlah saudaranya, melainkan Lan Fengli. Namun, Shen Yanxiao sama sekali tidak mungkin mengakui bahwa itu adalah kesalahan Lan Fengli. Shen Yanxiao benar-benar memanjakan Lan Fengli. Bahkan jika suatu hari Lan Fengli secara tidak sengaja membunuh seseorang, dia akan melenyapkan semua kekuatan di balik orang itu untuk mencegah mereka membalas dendam pada Lan Fengli. Karena itu, si kembar persis sama. Ini sungguh gila. Saya akan meminta seseorang untuk mengobati luka Feiyuan. Tenanglah. Shen Yanxiao berusaha sekuat tenaga untuk meredakan kekhawatirannya. Saya minta maaf. Pria itu berdiri dan membungkuk untuk menyampaikan permintaan maafnya. Shen Yanxiao tidak punya pilihan lain selain membantunya berdiri. Sebagai akibat, tangan ramping pria itu mengusap pinggang Shen Yanxiao dengan santai. Shen Yanxiao diam-diam mengangkat alisnya. Oh, dia bertabrakan dengan teman-temannya. Shen Yanxiao tertawa dalam hati. Kemampuannya jauh lebih baik daripada beberapa anggota Silver Hands hari itu. Jika dia tidak berpengalaman dalam pertempuran, dia mungkin tidak akan menyadari kecerobohannya. Akan tetapi, jelas bahwa dia tidak bermaksud mengambil apapun darinya. Tindakannya tampak seperti ujian untuk melihat apakah dia bisa mendeteksi gerakannya. Menurut Qixia, semua pencuri teratas di benua brilian setelah direbut oleh Silver Hands. Di antara beberapa cincin interspatial yang dicurinya terakhir kali, salah satu dari mereka memiliki token pinggang yang hanya dimiliki oleh 3 pemimpin Silver Hands. Jelas, salah satu dari 3 pemimpin Silver Hands yang membawa anak buahnya untuk mencuri dari Sun Never Sets. Pencuri terbaik di Silver Hands adalah mereka bertiga. Adapun yang memiliki keterampilan terbaik di antara mereka, dia seharusnya menjadi salah satu dari 3 pemimpin Silver Hands. Shen Yanxiao ingin tertawa terbahak-bahak. Silver Hands tidak akan berhenti sampai mereka mencapai tujuan mereka. Mereka telah mengirim ahli lain begitu cepat. Akan tetapi, dia tidak tahu yang mana di antara tangan perak itu yang merupakan Feiyuan yang sedang tak sadarkan diri. Shen Yanxiao menantikan berapa banyak lagi kejutan yang bisa diberikan oleh rekan-rekannya dari Silver Hands. Sudah lama sejak Shen Yanxiao bertanding dengan rekan-rekannya, dan dia menantikan pertarungan antara ketiga pemimpin Silver Hands. Keterampilan mencuri pria di depannya bisa dikatakan telah mencapai puncaknya di benua cemerlang. Namun, dibandingkan dengan Shen Yanxiao, dewa pencuri super yang bertransmigrasi dari zaman modern, Shen Yanxiao ingin memberitahunya, anak muda, kamu harus kembali dan berlatih selama beberapa tahun lagi. Bab 1606, Penderitaan Para Ahli, 2. Shen Yanxiao membantu Qin Ge berdiri, dan dia duduk sambil tersenyum. Qin Ge memandang Shen Yanxiao tanpa ada yang aneh. Setelah Gu Qingming memberitahunya bahwa ada seseorang di Sun Never Sets yang lebih pandai mencuri daripada dirinya, Qin Ge mulai penasaran dengan identitas orang itu. Baru saja, dia sengaja menyelidiki Shen Yanxiao dan seperti yang diduga, Shen Yanxiao tidak menyadari tindakannya. Ini bukan hal yang mengejutkan. Ketika Qin Ge mengambil tindakan, bahkan Gu Qingfeng tidak dapat mendeteksinya, apalagi Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mungkin luar biasa, tetapi Qin Ge percaya bahwa keahliannya tidak akan pernah ditemukan. Shen Yanxiao menatap Qin Ge sambil tersenyum. Dia membawa dompet, sebuah token, dan seutas benang perak yang melilit pinggangnya. Di lehernya ada liontin giok seukuran kelingking. Pita di bajunya halus dan seharusnya terbuat dari sutra emas. Dia tampak mengenakan pakaian sederhana,
Tetapi sebenarnya, dia mengenakan barang-barang bermutu tinggi. Sayang sekali dia sudah punya suami sekarang, dan tidak pantas baginya untuk menyentuh bagian dalam. Kalau tidak, dia mungkin menyentuh sesuatu yang lain. Shen Yanxiao dan Qin Ge menguji satu sama lain, tetapi tidak satu pun dari mereka mengungkapkan apapun. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk saat ini. Qin Ge menatap Shen Yanxiao dengan senyum penuh kebenaran. Shen Yanxiao masih muda, tetapi dia berhati-hati dalam pekerjaannya dan tidak sengaja bersikap sombong. Dalam hal itu, Qin Ge sangat menghargainya. Ketika tangan perak masuk dan keluar dari istana keempat negara, tempat itu seperti halaman belakang rumah mereka sendiri. Mereka terbiasa melihat para penguasa yang agung dan berkuasa, dan kebaikan Shen Yanxiao sesuai dengan selera Qin Ge. Sama-sama, aku ingin tahu apakah kalian sudah punya tempat tinggal. Kalau belum, kenapa kalian tidak beristirahat di rumah tuan kota? Itu akan menyelamatkan kalian dari kerepotan berlarian. Shen Yanxiao sangat ramah saat meminta mereka untuk tinggal. Jarang ada lawan yang lumayan datang, dan dia tidak ingin lawannya itu menunda terlalu lama. Dia telah mengatur segalanya di rumah, kecuali mengibarkan bendera kecil dan berteriak, "Ayo curi aku! Ayo curi aku! Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kau katakan." Qin Ge tersenyum diam-diam. Ini benar-benar nyaman baginya. Dia bertekad untuk mendapatkan kelima harta karun itu. Yang lebih penting, Qin Ge ingin menemukan dewa pencuri yang disembunyikan di sisi Shen Yanxiao. Jika memungkinkan, dia ingin merekrut orang berbakat seperti itu ke dalam Silver Hands. Aku akan meminta seseorang menyiapkan kamar untukmu. Shen Yanxiao sangat senang dan tidak menyembunyikan senyumnya. Akhirnya, seseorang datang dan mengizinkannya berlatih dengan baik. Anak muda, kau harus bertahan. Jangan seperti beberapa orang dari organisasimu. Aku baru saja bergerak dan kau berlari kembali dengan ekor di antara kedua kakimu. Betapa membosankannya itu. Shen Yanxiao merasa kasihan pada Gu Qingning dan yang lainnya yang telah pergi. Dia bahkan belum mulai pemanasan sebelum mereka sudah melarikan diri. Sungguh mengecewakan. Terima kasih, Tuan. Qin Ge tersenyum senang. Shen Yanxiao memang berbeda dari rumor yang beredar. Dia menerima seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya begitu saja. Namun, itu pasti karena ketampanannya. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi tuan kecil yang menggemaskan ini jika dia tahu bahwa dia datang ke sini untuk mencuri harta karunnya dan memburu dewa pencuri itu. Seperti yang diharapkan, Shen Yanxiao masih terlalu muda. Dua pencuri top dari dunia berbeda saling memandang dengan niat buruk. Mereka semua menantikan hari-hari menyenangkan yang akan datang. Bab 1607, Penderitaan Para Ahli 3. Shen Yanxiao meninggalkan Su Feiyuan dan Qin Ge di rumah tuan kota. Ketika Qixia mendengar berita itu, dia datang mencari Shen Yanxiao. Aku tidak bisa mengetahui asal-usul mereka. Qixia duduk di kursi dan menatap Shen Yanxiao. Bukan gayanya untuk meninggalkan mereka di sisinya begitu tiba-tiba. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, "Saya tahu identitas mereka secara garis besar." Qixia mengangkat alisnya. Tangan perak. Shen Yanxiao mengangguk. Jika tebakanku benar, pria itu pasti salah satu dari 3 pemimpin Silver Hands. Apakah kamu berencana untuk bersenang-senang dengan mereka? Qixia dapat melihat bahwa Shen Yanxiao sangat tertarik pada kelompok teman sebaya ini. Di seluruh benua Brilliance, mungkin hanya Shen Yanxiao, si aneh ini, yang berani bermain-main dengan para pencuri dari Silver Hands. Meskipun dia tahu bahwa mereka ada di sini untuk mencuri, dia tidak mengambil tindakan perlindungan apapun dan bahkan dengan baik hati meninggalkan mereka di kediaman. Dia terlalu berani. Sudah lama sekali aku tidak bertemu lawan seperti ini. Tidak ada salahnya bersenang-senang. Bagaimana dengan situasi di Istana Bintang Rusak? Shen Yanxiao tidak melupakan hal terpenting, Istana Bintang Rusak. Dia harus melunasi utangnya kepada Istana Bintang Rusak karena telah membuatnya menderita kerugian besar. Saya telah mengatur orang untuk menyelidiki lokasi pasti Istana Bintang Rusak di berbagai bagian benua cemerlang, tetapi saya khawatir akan sulit menemukannya dalam waktu singkat. Qixia mengerutkan kening. Sudah lama sejak Istana Bintang Rusak berpindah-pindah di benua cemerlang, dan beberapa kali mereka mengambil tindakan dalam setahun terakhir semuanya terkait dengan Shen Yanxiao. Tidak seorang pun tahu lokasi pasti Istana Bintang Rusak, jadi tidak akan mudah untuk mengetahuinya. Apa rencanamu jika aku berhasil menemukannya? Shen Yanxiao mencibir. Rencana, Istana Bintang Rusak memang terkenal,
tetapi mereka tidak mampu lagi mempertahankan reputasi itu. Kalau begitu, mereka tidak perlu tinggal. Namun, Istana Bintang Pecah memiliki sesuatu yang dirancang khusus untuk menghadapi binatang ajaib. Saya khawatir tidak nyaman bagi Qilin dan yang lainnya untuk berpartisipasi dalam perang, kata Qixia. Tidak perlu binatang ajaib, biarkan Fruit dan yang lainnya bersiap. Bukankah itu hanya ahli kelas 2? Shen Yanxiao memiliki puluhan ribu iblis tingkat lanjut di bawah komandonya. Salah satu dari mereka dapat melawan ahli kelas 2. Jika dia bertarung melawan Istana Bintang Rusak, dia benar-benar yakin. Tentu, Qixia mengangguk. Shen Yanxiao mengatur agar Qin Ge dan Su Feiyuan tinggal di rumah tuan kota. Dokter memeriksa luka-luka Su Feiyuan tetapi tidak menemukan masalah besar. Dia meninggalkan beberapa botol ramuan penyembuh dan pergi. Begitu dokter pergi, Qin Ge menutup pintu. Dan Su Feiyuan, yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba duduk. Aduh, bukankah dermawanku terlalu kejam? Apakah aku menyebalkan? Su Feiyuan menyentuh kepalanya yang diperban dan matanya yang hidup dipenuhi dengan depresi. Qin Ge duduk di kursi dengan menyilangkan kaki rampingnya dan menatap Su Feiyuan yang tertekan sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar tertarik pada pemuda itu? Su Feiyuan mengangguk dengan tegas. Saudaraku, sejujurnya, aku benar-benar ingin menghubunginya. Kau tidak tahu betapa mendominasinya dia saat aku bertemu dengannya hari itu. Binatang ajaib itu bahkan tidak bertahan semenit pun sebelum dia menguncinya di dalam kotak binatang ajaib. Keahliannya adalah yang terbaik di antara semua orang yang pernah kulihat. Su Feiyuan tidak menyembunyikan kekagumannya pada Lan Fengli. Tapi kurasa dia tidak akan suka kau mendekatinya. Adegan Su Feiyuan yang terlempar. 2 kali masih terbayang jelas di benaknya. Qin Ge yakin bahwa pemuda itu sama sekali tidak tertarik pada Su Feiyuan. Bab 1608. Penderitaan para ahli 4. Lan Fengli tidak menunjukkan belas kasihan. Jika Su Feiyuan tidak memiliki beberapa keterampilan, dia akan menjatuhkannya. Dengan ketulusan, bahkan logam pun bisa retak. Aku yakin aku bisa memindahkannya suatu hari nanti. Su Feiyuan mengepalkan tinjunya dengan tekad. Oh benar juga, saudaraku, bagaimana denganmu? Apakah kamu menemukan sesuatu? Su Feiyuan datang ke Sun Never Sets, pertama demi Lan Fengli, dan kedua, dia dipenuhi rasa ingin tahu tentang orang yang mampu mencuri Gu Qingming hingga bersih. Dalam hal keterampilan mencuri, Su Feiyuan lebih baik daripada Gu Qingming. Di Silver Hands, keterampilannya hanya kalah dari Qin Ge. Aku baru saja tiba, apa yang mungkin bisa kutemukan? Kau baru saja pingsan, dan sebagai saudaramu, aku tidak mungkin berkeliaran di wilayahnya, kan? Namun, aku menguji Shen Yanxiao sebelumnya dan dia tidak menyadari tindakanku. Setidaknya untuk saat ini, kita bisa menghilangkan kemungkinan bahwa dia adalah dewa pencuri itu. Qin Ge menyipitkan matanya. Silver Hands telah merekrut semua pencuri top di benua Brilliance. Sekarang setelah dia bertemu dengan karakter yang begitu kuat, dia sudah berpikir untuk merekrut mereka. Sudah kuduga, tidak mungkin dia adalah dewa pencuri itu. Berapa usianya? Dia adalah pemanggil kelas 2 dan pemanah kelas 2. Kudengar dia juga sangat ahli dalam pengobatan herbal. Ditambah dengan usaha keras yang dia lakukan untuk membangun Sun Never Sets, bagaimana dia bisa punya waktu untuk melatih keterampilan mencurinya. Su Feiyuan mengerutkan bibirnya. Dia mengakui bahwa Shen Yanxiao memang kuat, tetapi seseorang harus menguasai keterampilan profesinya. Shen Yanxiao sudah ahli dalam 3 profesi. Jika dia masih dewa pencuri yang lebih baik dari Gu Qingming, bukankah itu terlalu tidak biasa? Adalah hal yang baik untuk berhati-hati. Kita akan menyelidiki orang-orang di sekitar Shen Yanxiao. Anggota inti adalah tuan muda dari 4 keluarga bangsawan besar di Kekaisaran Longxuan dan dermawanmu. Selain itu, ada juga pemimpin tentara bayaran kelompok prajurit Serigala Gua, Dulang. Aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia terkenal di Kota Hitam, dan mereka dianggap sebagai kelompok tentara bayaran yang cukup bagus. Setelah dia direkrut oleh Shen Yanxiao, seharusnya tidak ada dewa pencuri di antara mereka. Sebaliknya, masih ada beberapa kemungkinan bagi mereka dari 4 keluarga bangsawan besar untuk menjadi dewa pencuri itu. Qin Ge menduga bahwa dewa pencuri itu adalah seseorang yang sangat dekat dengan Shen Yanxiao. Karena dewa pencuri itu, Shen Yanxiao tidak panik sedikit pun ketika dia diprovokasi oleh tangan perak. Sejauh yang aku tahu,
Yan Yu dari keluarga Macan Putih dan Li Xiaowei dari keluarga kura-kura hitam telah meninggalkan tanah terlantar beberapa waktu lalu. Ketika Qing Ning datang ke Sun Never Sets, mereka sudah berangkat, jadi mereka berdua bisa dikecualikan. Yang tersisa hanyalah Yang Si dari keluarga Naga Biru, Qixia dari keluarga Qilin, dan Tang Nazi dari keluarga kura-kura hitam. Ketika Su Feiyuan mendekati Lan Fengli, dia sudah mencoba menyelidikinya. Lan Fengli tidak menyadari gerakannya, jadi Qin Ge langsung menyingkirkannya. Aku pernah bertemu dengan Tang Nazi sebelumnya. Dia tampak terus terang dan tidak sabaran. Dia tampaknya tidak memiliki profesi yang sama dengan kita. Su Feiyuan menyentuh dagunya. Kalau begitu, hanya tinggal Yang Si dan Qixia saja, kata Qin Ge. Yang Si adalah orang yang rendah hati, tetapi Qixia itu, kudengar ketika dia masih berada di ibu kota Kekaisaran Longxuan, dia pernah bertanya tentang tangan perak kita. Mungkinkah dia, dewa pencuri itu? Mungkin dia ingin bergabung dengan kita ketika dia bertanya tentang tangan perak. Semakin Su Feiyuan memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Qixia mampu. Semua orang tahu bahwa meskipun Tuan Muda Ketiga Qi tampak lembut dan sopan, dia sebenarnya adalah rubah yang licik. Kepribadiannya sangat cocok dengan profesi mereka. Sampai batas tertentu, Su Feiyuan telah mengungkapkan kebenaran. Bab 1609, Penderitaan Para Ahli, 5. Qin Ge juga merasa bahwa analisis Su Feiyuan masuk akal. Tindakan Qixia yang tidak disengaja telah menjadi sumbu yang menyesatkan penilaian Qin Ge dan Su Feiyuan, membawa mereka semakin jauh dari kebenaran. Nanti aku akan menguji Tuan Muda Ketiga Qi. Qin Ge melengkungkan bibirnya dan matanya berbinar penuh harap. Bawa aku bersamamu. Mata Su Feiyuan berbinar. Qin Ge berkata, kamu adalah pasien. Kamu perlu istirahat. Su Feiyuan memutar matanya. Jika bukan karena ingin tetap tinggal di rumah besar, apakah dia harus berpura-pura pingsan? Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, terdengar ketukan di pintu. Qin Ge melirik Su Feiyuan dan dia langsung berbaring di tempat tidur. Qin Ge berdiri dan membuka pintu. Di luar pintu berdiri seorang pemuda tampan dan cerdas. Tuan Muda Tang. Qin Ge segera mengenali pemuda di depannya sebagai Tang Nazi yang berada di aula sebelumnya. Aku punya obat untuk luka saudaramu, dan aku membawanya ke sini untukmu. Tang Nazi menatap Qin Ge sambil tersenyum. Silakan masuk, kata Qin Ge buru-buru. Aku tidak akan masuk, ini untukmu. Oleskan saja pada luka Feiyuan. Tang Nazi menjulurkan kepalanya dan menatap Su Feiyuan yang sedang berbaring di tempat tidur dengan penampilan yang lesu. Dia merasa tidak berdaya. Xiao Feng terlalu kejam dan membuatnya pingsan dengan dua tamparan. Mereka yang datang adalah tamu. Kesan Tang Nazi terhadap Qin Ge dan Su Feiyuan tidaklah buruk, itulah sebabnya dia datang untuk mengantarkan obat ke rumah mereka. Qin Ge menerimanya dengan penuh terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Kalau begitu, saya pamit dulu. Tang Nazi berbalik dan berjalan menuju aula. Di aula, Qixia dan Shen Yanxiao sedang minum teh dan mengobrol tentang sesuatu. Nazi, kemana kamu pergi? Qixia menatap Tang Nazi dan bertanya sambil tersenyum. Tang Nazi menjatuhkan diri di kursi. Tentu saja untuk mengantarkan obat kepada kedua saudara itu. Tang Nazi mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pemuda yang sangat ramah dan suka menolong. Dia melakukan ini untuk melindungi reputasi Sun Never Sets. Dia hebat. Qixia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Shen Yanxiao mengamati Tang Nazi dan bibirnya melengkung. Nazi, ya, di mana liontin giok di pinggangmu? Perkataan Shen Yanxiao membuat Tang Nazi tanpa sadar melihat ke bawah ke liontin giok di pinggangnya. Akibatnya, tidak ada apapun di pinggangnya. Aneh sekali. Aku ingat memakainya saat bangun pagi ini. Tang Nazi tidak menyadari mengapa liontin gioknya tiba-tiba menghilang. Shen Yanxiao dan Qixia saling memandang dan keduanya punya jawaban. Sepertinya ada orang idiot yang telah jatuh ke dalam perangkap Silver Hands. Sayangnya, dia masih linglung dan tidak menyadarinya. Qixia tertawa terbahak-bahak, dan melihat ini, Tang Nazi semakin bingung. Bagaimanapun, benda itu tidak boleh hilang. Aku akan kembali dan mencarinya malam ini. Tang Nazi bergumam, bukankah dia baru saja lupa membawanya? Apakah perlu tertawa sekeras itu? Menemukannya, kalau begitu, kembalilah dan carilah. Qixia mengangkat alisnya saat kilatan jahat melintas di matanya. Dia tidak kehilangannya. Tang Nazi mungkin tidak akan dapat menemukan liontin giok itu bahkan jika dia membalik kamarnya. Nazi, Shen Yanxiao menahan tawanya.
Apa? Tang Nazi berkedip. Aku rasa kamu tidak akan bisa menjadi pencuri dalam hidup ini. Liontin gioknya dicuri dengan mudah. Dia percaya bahwa Tang Nazi tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi pencuri. Bab 1610, Penderitaan Para Ahli 6. Liontin giok Tang Nazi tidak dapat ditemukan, tetapi Shen Yanxiao punya pemikiran lain. Karena tangan perak begitu tidak sabar untuk menyerang, tampaknya tujuan mereka adalah memaksanya keluar. Shen Yanxiao yakin bahwa pihak lain tertarik padanya, sang dewa pencuri, apakah itu usahanya sebelumnya untuk mengujinya atau usahanya untuk mencuri domba miliknya. Dalam kasus tersebut, dia harus memperlakukan mereka dengan baik. Malam itu, Shen Yanxiao memulai perbuatan jahatnya di perkebunan. Keesokan paginya, teriakan melengking menyebar ke seluruh rumah besar itu. Shen Yanxiao, Qixia dan yang lainnya mengikuti suara itu, dan sumber suara itu adalah kamar Su Feihuan. Dia mendorong pintu dan masuk. Pemandangan di depannya mengejutkan Tang Nazi yang datang bersama Shen Yanxiao. Su Feihuan, yang kepalanya masih terbungkus perban, duduk di tempat tidur dengan tubuh bagian atasnya telanjang. Tubuhnya yang kurus gemetar karena malu dan marah. Aku tidak menyangka, Feihuan suka tidur telanjang, Tang Nazi berkedip. Anak-anak zaman sekarang terlalu berpikiran terbuka. Shen Yanxiao menatap Su Feihuan yang terkejut dengan tenang dan bertanya dengan nada ramah, ada apa? Su Feihuan mendongak. Di wajahnya yang memerah, matanya yang besar yang hendak menangis dipenuhi dengan keterkejutan. Aku dirampok. Begitu dia bangun pagi ini, Su Feihuan menemukan bahwa dia telah didatangi oleh pencuri. Tidak hanya cincin interspatial dan uangnya yang hilang tanpa jejak, bahkan pakaian yang dikenakannya pun hanya tersisa celana dalamnya. Ya Tuhan, dia adalah penanggung jawab ketiga Silver Hands, dewa pencuri peringkat kedua di benua cemerlang. Namun, seseorang telah mencuri semua pakaiannya tadi malam, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Jika pencuri kecil itu tidak memiliki prinsip moral, Su Feihuan bahkan tidak akan bisa menyimpan celana dalamnya. Bahkan jika Anda memukul Su Feihuan sampai mati, dia tidak akan pernah menyangka akan menghadapi perampokan gila seperti itu. Dirampok. Shen Yanxiao terkejut. Ekspresinya terlalu tulus. Shen Yanxiao segera berkata, pergi dan lihat keadaan saudaranya. Qixia tersenyum dan langsung berbalik untuk membuka pintu kamar sebelah. Di dalam kamar, Qin Ge duduk di tempat tidur dengan linglung. Tubuhnya ditutupi selimut, sehingga sepasang bahunya yang gemetar dapat terlihat dari luar. Dari penampilannya, dia tampak seperti seorang wanita muda yang telah dirusak. Oh, sial. Pencuri itu bahkan tidak melepaskannya. Qixia menahan senyum di matanya dan menunjukkan ekspresi kemarahan yang wajar. Qin Ge tercengang. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini setelah tidur nyenyak? Nazi, cepatlah dan ambilkan 2 set pakaianmu untuk mereka, kata Shen Yanxiao dengan penuh integritas. Tang Nazi menatap Shen Yanxiao dengan ragu dan diam-diam berlari untuk mengambil pakaiannya. Setelah Tang Nazi mengantarkan pakaian, kedua bersaudara itu segera menutup pintu. Shen Yanxiao dan yang lainnya berdiri di luar pintu. Wajah Shen Yanxiao dan Qixia dipenuhi dengan senyuman. Tang Nazi memandang Shen Yanxiao dengan rasa ingin tahu. Merasakan tatapan Tang Nazi, Shen Yanxiao tersenyum dan melemparkan liontin giok kepadanya. Simpanlah dengan baik. Jangan harap aku akan mengembalikannya jika kamu kehilangannya lagi. Tang Nazi menatap liontin giok di tangannya dengan heran. Bukankah ini yang hilang kemarin? Dia kembali dan mencari selama setengah hari tetapi gagal menemukannya. Namun, kapan liontin giok ini berakhir di tangan Shen Yanxiao? Bab 1611, Penderitaan Para Ahli 7. Setelah Su Feihuan dan Qin Ge berganti pakaian, mereka datang ke aula dengan pandangan berkeliling. Silakan duduk. Ini adalah musibah yang tidak terduga. Apa yang telah Anda hilangkan? Sun Neversetz akan memberikan kompensasi yang sesuai. Bagaimanapun, barang-barang itu hilang di rumah tuan kota. Shen Yanxiao memandang Qin Ge dan Su Feihuan yang frustrasi dengan ekspresi kasihan dan mengungkapkan kemurahan hati dan keramahannya. Namun, ekspresi keduanya yang baru saja menerima pukulan berat itu sangatlah jelek. Mereka adalah pencuri ulung di benua Brilliance, tetapi tidak pernah sekalipun mereka menyangka bahwa pada malam mereka tiba di Sun Neversetz, mereka akan dirampok habis-habisan oleh rekan-rekan mereka. Keduanya hanya mengenakan celana dalam tanpa ada yang tertinggal. Sebagai pencuri, Qin Ge dan Su Feihuan sangat waspada.
Belum lagi jika dirampok, mereka akan langsung terbangun jika ada gerakan sekecil apapun di malam hari. Namun kali ini, bukan hanya mereka berdua yang dirampok, bahkan pakaian mereka pun dilucuti oleh pencuri yang tidak berperasaan itu. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa keduanya tidak merasakan apa-apa. Qin Ge dan Su Feihuan yang selalu percaya diri dengan kemampuan mencuri mereka, telah menerima pukulan telak dari pencuri tak berperasaan itu. Biadab, terlalu biadab. Apakah mereka harus bersikap begitu kejam? Berapa harga pakaian itu? Jelas, pihak lain memamerkan keterampilan mereka dan pada saat yang sama, mereka dengan kejam menekan kesombongan Qin Ge dan Su Feihuan. Kali ini, Su Feihuan dan Qin Ge terdiam. Keduanya tanpa sadar telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Bagaimana mereka bisa tetap bangga? Tidak perlu, tidak ada yang berharga. Qin Ge memaksakan senyum. Satu-satunya hal yang beruntung adalah ketika dia dan Su Feihuan keluar, mereka tidak membawa banyak barang. Bahkan lencana pinggang mereka tertinggal di Silver Hands. Kalau tidak, jika ini menyebar, mereka akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Silver Hands dikenal sebagai organisasi pencuri dewa nomor 1 di benua Brilliance, dan ketiga pemimpin ini mengalami kemunduran di Sun Never Sets. Sungguh memalukan. Qin Ge melihat liontin giok yang familiar tergantung di pinggang Tang Nasi. Liontin itu adalah sesuatu yang dia curi dari Tang Nasi kemarin. Sekarang liontin itu telah kembali ke Tang Nasi, itu berarti dewa pencuri yang mengunjunginya dan Su Feihuan kemarin pasti memiliki hubungan yang baik dengan Shen Yanxiao. Dia bertanya-tanya apakah orang itu telah memberitahu Shen Yanxiao bahwa dia mencuri liontin giok Tang Nasi. Namun, sikap Shen Yanxiao terhadap mereka masih selembut sebelumnya. Dia tampaknya tidak menyadari bahwa mereka adalah pencuri. Qin Ge mengerutkan kening. Apakah Shen Yanxiao dan yang lainnya tidak tahu tentang keberadaan dewa pencuri di Sun Never Sets? Pencuri itu melakukannya tanpa sepengetahuan Shen Yanxiao dan yang lainnya. Lalu, mereka mengembalikan barang yang hilang itu. Pikiran Qin Ge kacau balau. Itu adalah kemunduran terbesar yang pernah dialaminya. Ngomong-ngomong, maafkan aku. Kurasa aku tahu siapa yang mencuri barang-barangmu. Shen Yanxiao sangat gembira saat melihat senyum paksa di wajah Qin Ge. Kalau bukan karena Xiu, dia mungkin sudah menanggalkan pakaian dalamnya tadi malam. Jantung Qin Ge berdebar kencang. Dia berusaha keras untuk menahan kegembiraannya dan menatap Shen Yanxiao. Tuan, apakah Anda benar-benar tahu siapa yang melakukan ini? Bab 1612, Penderitaan Para Ahli, 8. Shen Yanxiao mengangguk dan berkata dengan serius, beberapa waktu lalu, Silver Hands mengeluarkan pengumuman kepadaku, tetapi aku sudah lama tidak melihat mereka mengambil tindakan. Kurasa kemungkinan besar merekalah yang mencuri barang-barangmu. Wajah Qin Ge dan Su Feihuan berubah menjadi putih, hijau, dan ungu. Silver Hands kepalamu. Mereka benar-benar dari Silver Hands. Sepanjang Sun Never Sets, hanya mereka berdua yang menjadi anggota Silver Hands. Apakah mereka saling mencuri? Qin Ge mengira Shen Yanxiao akan mengungkap dewa pencuri di sisinya, tetapi siapa yang tahu bahwa Shen Yanxiao akan mengalihkan kesalahan kepada tangan perak. Qin Ge merasa ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia tidak mungkin melompat keluar dan memberitahu Shen Yanxiao, kami dari tangan perak. Kami tidak mungkin merampok diri kami sendiri, kan? Para pencuri dari Silver Hands itu terlalu sombong. Bahkan jika mereka tidak bisa mencuri harta karun di tanah milik kita, mereka seharusnya tidak menyerang dua orang yang tidak bersalah. Mereka bahkan mencuri pakaianmu. Mereka, terlalu gila. Qixia dan Shen Yanxiao menyanyikan lagu yang sama dengan ekspresi kasihan. Qin Ge dan Su Feihuan ingin mati. Bukan mereka. Mereka adalah organisasi yang berprinsip moral. Mereka tidak akan pernah melakukan hal yang tidak tahu malu seperti mencuri pakaian seseorang. Bukan hanya mereka dirampok, tetapi kejahatan itu juga disematkan di kepala mereka. Keluhan ini hampir menyebabkan mereka mengalami luka dalam. Sekalipun mereka memiliki mulut di sekujur tubuh, mereka tidak bisa lagi menjelaskan diri mereka sendiri. Aku tidak menyangka akan melibatkanmu. Tenang saja, aku akan membuat Sun Never Sets lebih waspada. Aku akan menangkap pencuri-pencuri dari Silver Hands dan membalaskan dendammu, kata Shen Yanxiao dengan rasa keadilan yang kuat. Qin Ge dan Su Feihuan hampir menangis. Menangkap Silver Hands untuk membalas dendam. Bukankah itu berarti menangkap mereka? Ini adalah pertama kalinya Qin Ge dan Su Feihuan merasa sangat dirugikan setelah mencuri begitu banyak barang.
Memang benar mereka ingin mencuri, tetapi bukankah mereka dirampok oleh teman-temannya sebelum mereka sempat berbuat apa-apa? Melihat betapa salehnya Shen Yanxiao, Qin Ge yakin bahwa dia tidak tahu bahwa ada dewa pencuri di sisinya. 5 harta yang diperoleh Gu Qingmei sebelumnya mungkin telah dicuri secara diam-diam oleh dewa pencuri itu dan dikembalikan ke posisi semula. Dia memperkirakan bahwa Shen Yanxiao bahkan tidak menyadarinya. Kali ini dia amat tertekan. Jika Shen Yanxiao tidak tahu bahwa dia memiliki dewa pencuri di sisinya, maka tangan perak akan disalahkan atas pencurian mereka. Bukankah Silver Hands hanya merampok target mereka setelah mengirimkan surat pemberitahuan? Kami tidak menerima surat pemberitahuan apapun, jadi menurutku itu bukan mereka. Su Feiyuan menahan keinginan untuk muntah darah dan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki reputasi organisasinya. Mereka memiliki prinsip moral, mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang gegabah. Shen Yanxiao berkata dengan nada tidak setuju, itu semua hanyalah rumor. Itu hanya bisa membuktikan bahwa mereka melakukan itu ketika mereka mencuri sesuatu. Itu tidak berarti bahwa insiden tanpa surat itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Benar sekali, mereka adalah pencuri, jadi mereka seharusnya tidak bersikap baik. Qi Xia setuju. Qin Ge dan Su Feiyuan ingin melompat keluar dan memberitahu mereka bahwa Silver Hands memiliki aturan dan tidak akan pernah main-main. Namun, mereka tidak dapat berbicara karena situasi saat ini. Mereka hanya dapat mendengarkan Shen Yanxiao dan Qi Xia yang membombardir reputasi Silver Hands dengan wajah pucat. Mereka telah terlibat secara tidak adil. Mereka dizalimi. Bab 1613, untuk benar-benar yakin. 1. Qin Ge dan Su Feiyuan tidak tahu bagaimana mereka kembali ke kamar mereka. Yang dapat mereka pikirkan hanyalah reputasi Silver Hands telah hancur. Hancur berkeping-keping. Saudaraku, Su Feiyuan menatap Qin Ge yang matanya kosong. Mereka benar-benar telah menendang lempengan besi kali ini. Dewa pencuri itu tidak mengungkapkan identitas mereka kepada Shen Yanxiao atau mengekspos mereka. Selain mencuri barang-barang mereka, mereka tidak melakukan hal lain. Seolah-olah ada yang menggoda mereka. Mereka mengira diri mereka adalah singa, tetapi sekarang, mereka telah menjadi mangsa yang digoda oleh dewa pencuri misterius. Itu sungguh membuat frustrasi. Qin Ge menatap Su Feiyuan dengan penuh tekad. Kami akan bertindak malam ini dan segera meninggalkan Sun Never Sets setelah kami mendapatkan harta karun itu. Dia sama sekali tidak bisa bercanda dengan reputasi Silver Hands. Karena rekan itu ingin menggoda mereka, maka mereka hanya bisa menyerang lebih dulu dan menang. Pada saat ini, Qin Ge sudah benar-benar menyerah pada ide untuk menyerap orang itu ke dalam tangan perak. Dewa pencuri yang kekuatannya jauh melebihi mereka mungkin bukan seseorang yang bisa mereka rekrut. Demi menjaga reputasi Silver Hands, Qin Ge sudah membuat rencana untuk skenario terburuk. Dia akan mengambil harta karun itu dan segera meninggalkan Sun Never Sets untuk kembali ke markas Silver Hands. Dia tidak akan pernah memberi orang itu kesempatan untuk melakukan apapun. Malam ini, Su Feiyuan terkejut. Baru hari kedua sejak mereka tiba di Sun Never Sets. Jelas mereka tidak ingin mengungkap identitas mereka. Mustahil untuk menyeret mereka. Aku tidak bisa bercanda dengan reputasi Silver Hands. Qin Ge menghela napas. Surat pemberitahuan telah dikirim. Jika mereka masih tidak dapat memperoleh harta karun itu, maka itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasi Silver Hands. Pada saat itu, Qin Ge tidak punya pilihan selain melepaskan jiwa petualangnya. Dia harus fokus pada reputasi Silver Hands. Su Feiyuan ragu sejenak. Selain bertemu Lan Fengli sekali pada hari pertama, dia bahkan tidak melihatnya lagi. Jika dia pergi malam ini, dia bertanya-tanya kapan mereka akan bertemu lagi. Namun, melihat ekspresi tekad Qin Ge, Su Feiyuan tahu bahwa dia harus mendengarkan keputusan saudaranya. Baiklah, kami akan mengambil tindakan malam ini. Setelah mengambil keputusan, Qin Ge dan Su Feiyuan tidak melakukan apapun lagi dan hanya menunggu malam tiba. Ketika malam tiba, Qin Ge dan Su Feiyuan yang telah bersiap, menyelinap ke gudang tanpa suara. Di gudang itu, kelima harta karun itu diletakkan di atas meja seolah-olah sedang menunggu seseorang mengambilnya. Qin Ge dan Su Feiyuan segera mendekati meja. Sayangnya, sebelum mereka bisa bertindak, bayangan hitam tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan memaksa mereka mundur. Qin Ge sedikit terkejut. Melihat orang yang mengenakan topeng hitam, dia langsung menebak identitasnya. Kaulah yang mengganggu kami sebelumnya.
Dia tidak merasakan ada orang yang mendekat sebelumnya. Mungkin hanya orang itu yang bisa menyembunyikan aura dan langkah kakinya sejauh ini. Orang berpakaian hitam itu menyilangkan tangan dan dengan tenang menatap Qin Ge dan Su Feiyuan yang sedang berjaga. Mereka diam-diam menyetujui segalanya. Siapa kamu sebenarnya? Su Feiyuan menatap orang berpakaian hitam itu dengan heran. Dilihat dari fisiknya, orang itu jauh lebih kurus darinya. Orang berjubah hitam itu menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah apakah kau bisa mengambil kelima harta karun ini dariku. Bab 1614, untuk benar-benar yakin, 2. Suara wanita yang lembut dan menyenangkan itu memiliki nada yang lebih tinggi dari yang lain. Qin Ge perlahan mengenali suara itu. Menatap teman sebaya yang mungil dan agak berlebihan di hadapannya, sebuah pikiran mengejutkan terbentuk di benak Qin Ge. Tuan, Qin Ge mencoba menebaknya, tetapi pertanyaannya membuat Su Feiyuan membelalakkan matanya. Yang mulia, Shen Yanxiao, bagaimana itu mungkin? Su Feiyuan lebih suka percaya bahwa orang di hadapannya adalah pemuda yang terus terang itu daripada Shen Yanxiao. Seorang pemanggil kelas 2, seorang pemanah sihir kelas 2, seorang herbalis hebat, seorang wanita muda yang menguasai seluruh tanah terlantar, dan orang yang membuat keempat negara gemetar ketakutan adalah dewa pencuri yang selama ini mereka pikirkan. Dunia ini adalah fantasi. Orang berjubah hitam itu tampaknya tidak terkejut dengan tebakan Qin Ge. Mereka perlahan-lahan melepaskan topeng di wajah mereka dan memperlihatkan penampilan mereka yang akan membuat dunia kehilangan warnanya. Ada juga senyum yang tak terlupakan di bibir mereka. Sekalipun dia sudah siap secara mental, keterkejutan di hatinya tidak dapat reda untuk waktu yang lama setelah dia melihat penampilan Shen Yanxiao. Itu benar-benar kamu? Su Feiyuan melebarkan mulutnya dan tidak bisa mempercayai matanya. Berapa usia Shen Yanxiao? Dia tampak lebih muda 2 tahun darinya, tetapi dengan prestasinya saat ini, prestasi apapun yang diraihnya dapat membuat dunia memujanya. Bahkan jika dia mengabdikan seluruh hidupnya, akan sulit baginya untuk mencapai salah satunya. Namun, Shen Yanxiao telah menguasai semua kekuatan yang tak tertandingi ini di tangannya. Su Feiyuan akhirnya mengerti mengapa orang-orang itu diam-diam menyebut Shen Yanxiao sebagai monster. Benar sekali, monster. Hanya monster yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu pada usia 15 tahun. Su Feiyuan bahkan curiga bahwa Shen Yanxiao telah menghabiskan seluruh waktunya untuk melatih dirinya selain makan dan minum. Kau tidak perlu terkejut seperti itu. Semua pengunjung dari jauh adalah tamu. Aku hanya bercanda denganmu. Shen Yanxiao berkata sambil tersenyum. Dia tidak merasa bersalah menelanjangi mereka. Ekspresi Qin Ge dan Su Feiyuan berubah. Mereka pada dasarnya telah menyingkirkan Shen Yanxiao dari daftar tersangka sejak awal. Namun, mereka tidak menyangka bahwa gadis yang mereka pikir adalah hasil yang paling mustahil adalah jawaban yang selama ini mereka cari. Karena kita sudah bertemu, mengapa kalian berdua tidak mengungkapkan identitas asli kalian? Shen Yanxiao menatap mereka berdua seolah-olah dia sedang mengobrol dengan teman-temannya yang datang dari jauh. Saya Qin Ge, pemimpin Silver Hands. Ini adalah komandan ketiga Silver Hands, Su Feiyuan. Qin Ge menerima takdirnya. Begitu ya, apakah kamu kesini untuk mendapatkan 5 harta karun ini? Shen Yanxiao bertanya sambil tersenyum. Benar sekali, Qin Ge belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Dia sebenarnya sedang mengobrol dengan pemilik harta karun yang diinginkannya. Bahkan tangan perak yang sombong itu belum pernah melakukan ini sebelumnya. Tentu saja, tidak ada orang lain yang mampu menangkap Qin Ge dan Su Feiyuan di tempat. Shen Yanxiao terkekeh dan berkata, 5 harta karun ini tidak layak disebut kepadaku. Namun, aku punya prinsip. Tidak seorang pun boleh mengambil apapun yang menjadi milikku, kecuali mereka adalah salah satu dari kita. Kata-kata Shen Yanxiao membuat hati Qin Ge dan Su Feiyuan berdebar kencang. Shen Yanxiao tak diragukan lagi tengah mengulurkan cabang zaitun kepada Silver Hands. Sepertinya kau menginginkan kelima harta karun ini. Kalau begitu, biar aku membuat kesepakatan denganmu. Bab 1615, untuk benar-benar yakin, 3. Jika kamu bisa mengambil salah satu dari 5 harta karun ini dari gudang malam ini, aku akan menyerahkan kelima harta karun itu dengan kedua tanganku dan berjanji tidak akan melanjutkan masalah ini di masa mendatang. Namun, Shen Yanxiao tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka mulai besok,
tangan perak akan bekerja untukku. Shen Yanxiao menyukai teman-temannya. Meskipun keterampilan mereka tidak sebaik miliknya, itu sudah cukup untuk dunia ini. Pencuri tidak hanya hebat dalam keterampilan mencuri mereka. Mereka bisa datang dan pergi tanpa jejak dan dengan keterampilan mereka, mereka dapat mengubah para pencuri menjadi kelompok pembunuh dan pengumpul informasi yang hebat. Shen Yanxiao pernah diperlakukan seperti ini di kehidupan sebelumnya. Menurut para pemimpin dunianya, sebagai dewa pencuri, dia tidak hanya harus mencuri barang, tetapi juga kehidupan dan informasi manusia. Selama ada di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dicuri oleh dewa. Harta karun, kehidupan manusia, informasi, bahkan mencuri hati dan jiwa manusia harus dipelajari. Itu benar-benar dewa pencuri. Kelompok tangan perak hanya tahu cara mencuri, dan itu hanya tingkat paling dasar. Yang diinginkan Shen Yanxiao adalah mengendalikan orang-orang ini dan mendidik mereka menjadi pencuri sejati. Terserah kalian untuk memutuskan apakah kalian setuju atau menolak. Jika kalian menolak, kalian bisa langsung pergi dari sini. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa malam ini dan kalian akan tetap menjadi tamu Sun Never Sets. Shen Yanxiao mengajukan semua persyaratan istimewa kepada Qin Ge dan Su Feihuan. Jalan masa depan Silver Hands akan tergantung pada mereka. Kau menginginkan tangan perak. Qin Ge menatap Shen Yanxiao dengan tidak percaya. Tangan perak mungkin memiliki ketenaran di benua cemerlang, tetapi dia tidak berpikir bahwa ketenaran itu dapat menggerakkan Shen Yanxiao. Di benua cemerlang, tanah terlantar telah menjadi eksistensi kuat yang sebanding dengan alam dewa dan istana bintang rusak. Jika alam dewa dan istana bintang pecah adalah kekuatan puncak, maka tangan perak hanyalah kekuatan kelas 2. Meskipun mereka memiliki reputasi tinggi dalam hal pencurian, kekuatan mereka tidak mengejutkan. Kenapa? Qin Ge tidak bisa mengerti. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu tahu alasannya. Terima atau tolak. Qin Ge menggertakkan giginya. Silver Hands telah mengirimkan surat pemberitahuan dan mereka tidak pernah gagal sebelumnya. Jika dia tidak dapat mengambil 5 harta karun kali ini, dia tidak hanya tidak akan dapat memenuhi janjinya kepada benua cemerlang, tetapi dia juga akan menghancurkan reputasi yang telah dibangun dengan susah payah oleh Silver Hands. Jika mereka gagal, legenda tangan perak tidak akan ada lagi. Saya terima syaratmu. Qin Ge menarik napas dalam-dalam. Pada titik ini, dia hanya bisa memilih untuk terus maju. Dia tidak bisa membiarkan reputasi tangan perak hancur karena tangannya. Saudaraku, Su Feihuan menatap Qin Ge. Dia tidak percaya diri. Tindakan Shen Yanxiao sebelumnya telah menyebabkan mereka menderita kekalahan telak. Kita tidak punya pilihan lain. Qin Ge mendesah. Kalau bisa, dia berharap tidak mengirim pemberitahuan ke Sun Never Sets. Dia berharap tidak pernah menginjakkan kaki di Sun Never Sets. Baiklah, demi menghormati kalian berdua, aku berjanji tidak akan menggunakan kekerasan untuk menghentikan kalian. Shen Yanxiao tersenyum. Satu-satunya cara untuk menaklukkan pencuri adalah dengan langsung menghancurkan mereka dengan keterampilan mencurinya. Bab 1616, untuk benar-benar yakin 4. Kau tidak akan menggunakan keterampilan seorang summoner atau magic archer. Janji Shen Yanxiao mengejutkan Qin Ge. Sebagian besar keputusasaannya berasal dari kekuatan Shen Yanxiao. Meskipun dia seorang ahli kelas 2, dia tidak yakin bisa mengalahkan Shen Yanxiao yang telah melalui 2 promosi kelas. Namun, Shen Yanxiao telah mengabaikan keuntungan itu. Karena kita adalah pencuri, tentu saja kita harus menggunakan keterampilan kita. Anda dapat yakin. Shen Yanxiao mengangkat bahunya. Dia tidak cukup tidak tahu malu untuk menggunakan kekerasan dalam persaingan antar teman. Qin Ge santai saja. Ia mulai menghitung dengan saksama jarak antara dirinya dan Shen Yanxiao. Berdasarkan pertarungan mereka sebelumnya, Qin Ge telah menyimpulkan bahwa Shen Yanxiao jauh melampaui dirinya dan Su Feihuan dalam hal kecepatan dan akurasi. Dalam pertarungan 1 lawan 1, ia tidak yakin bisa menang melawan Shen Yanxiao. Namun kali ini, dia ditemani oleh Su Feihuan. Shen Yanxiao hanya berkata bahwa jika mereka hanya perlu mengeluarkan 1 harta, dia harus memanfaatkan aturan itu dengan baik. Qin Ge bisa merasakan kepercayaan diri Shen Yanxiao terhadap kemampuannya. Kalau tidak, dia tidak akan menemukan cara seperti itu yang membuatnya memiliki peluang kecil untuk menang. Namun, Qin Ge menyipitkan matanya. Shen Yanxiao mungkin kuat, tetapi dia dan Su Feihuan bukanlah orang bodoh. Feihuan,
Mari kita berpencar dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk keluar dari gudang. Qin Ge sudah memikirkan strategi yang paling cerdik. Ya, hampir pada saat yang sama ketika suaranya berakhir, Qin Ge dan Su Feiyuan menghilang di tempat dan berubah menjadi dua bayangan hitam saat mereka bergerak di belakang Shen Yanxiao. Kecepatanmu cukup bagus. Shen Yanxiao tidak pelit memuji. Dua bayangan hitam bergerak ke arah meja di belakangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Empat tangan yang sebanding dengan tangan dewa menyapu lima benda di atas meja dalam sekejap mata dan melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Rencana Qin Ge adalah berpisah dari Su Feiyuan dan memaksa Shen Yanxiao menyerang salah satu dari mereka sehingga orang lainnya dapat meninggalkan gudang penyimpanan dengan harta karun tersebut. Shen Yanxiao mengangkat alisnya, sosok mungilnya melesat melewati meja dengan sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Su Feiyuan bersembunyi di antara lemari-lemari yang rapat dan memanfaatkan tubuhnya yang kurus untuk berjalan cepat melewati ruang sempit itu. Dengan harta karun di masing-masing tangan, ia melangkah maju dengan langkah cepat. Namun, detik berikutnya, wajah Shen Yanxiao yang tersenyum muncul di hadapannya. Sebelum Su Feiyuan sempat tersadar, Shen Yanxiao diam-diam mengulurkan tangannya dan mengambil dua harta karun di tangan Su Feiyuan. Tanpa jeda, Shen Yanxiao melemparkan kedua harta karun itu kembali ke atas meja dan menghilang dari pandangan Su Feiyuan. Dia kemudian berlari ke arah Qin Ge yang hendak bergegas keluar dari gudang. Qin Ge tinggal selangkah lagi untuk keluar dari gudang, tetapi saat dia mengambil langkah terakhirnya, angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Ketika dia melangkah keluar, tangannya kosong dan Ruyi yang tersembunyi di lengannya telah menghilang tanpa jejak. Qin Ge berbalik karena terkejut dan melihat Shen Yanxiao tersenyum saat dia bergantian melemparkan tiga harta karun itu ke udara. Qin Ge, kamu kalah. Shen Yanxiao melemparkan tiga harta karun itu kembali ke meja. Keterkejutan di wajah Qin Ge belum mereda. Kali ini, dia secara pribadi telah mengalami kecepatan Shen Yanxiao, dan itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengannya. Dia bahkan tidak tahu kapan dia mendekat dan kapan dia mengambil tindakan. Bab 1617, untuk benar-benar yakin 5. Qin Ge dan Su Feiyuan telah dikalahkan. Mereka benar-benar dikalahkan. Shen Yanxiao tidak hanya dapat mencuri dua harta karun di tangannya saat dia mengambil langkah terakhir, tetapi dia juga telah mengambil Ruyi yang tersembunyi di pakaiannya. Bukannya Qin Ge tidak bisa menyelesaikan tugas ini, tetapi kecepatannya tidak secepat Shen Yanxiao. Ditambah lagi, bahkan sebelum berurusan dengannya, Shen Yanxiao telah berurusan dengan Su Feiyuan. Kau menang. Qin Ge tersenyum getir. Ini adalah kegagalan pertamanya sejak ia memasuki Silver Hands. Ia menerima kekalahan itu tanpa alasan apapun. Kelak, Silver Hands akan mendengarkan perintahmu. Namun, ada yang ingin kukatakan terlebih dahulu. Alasan mengapa anggota Silver Hands bersedia tinggal di Silver Hands sepenuhnya karena keinginan mereka sendiri. Jika kau tidak bisa meyakinkan mereka, mereka akan pergi atas kemauan mereka sendiri. Kau tidak bisa menghentikan mereka. Qin Ge menarik napas dalam-dalam. Jadi bagaimana jika Shen Yanxiao memperoleh Silver Hands? Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat anggota Silver Hands menerima kepemimpinannya, maka apa yang diperolehnya hanyalah nama kosong. Kelompok tangan perak tidak akan pernah dipenjara oleh siapapun. Mereka akan selalu bebas. Jika Shen Yanxiao memiliki kemampuan untuk membuat orang-orang itu bekerja untuknya, maka itu adalah kemampuannya sendiri. Aku tahu batas kemampuanku. Sekarang aku akan memberimu tugas pertama. Kumpulkan semua anggota Silver Hands di Sun Never Sets. Aku ingin berbicara langsung dengan mereka. Jika ada yang ingin pergi, aku tidak akan ikut campur. Kata Shen Yanxiao, kau berjanji tidak akan memaksa mereka. Qin Ge menatap Shen Yanxiao. Ia menunggu jawabannya. Sun Never Sets terlalu kuat. Jika Silver Hands datang dengan kekuatan penuh dan Shen Yanxiao punya niat jahat, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos. Shen Yanxiao mengepalkan tangan kanannya dan menekannya ke dadanya. Demi nama penguasa tanah terlantar, aku bersumpah. Jika aku menyakiti salah satu dari mereka, aku tidak akan mati dengan baik. Aku harap kau ingat janjimu malam ini. Jika kau mengingkari janjimu, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu bahkan jika aku harus mati. Qin Ge menatap Shen Yanxiao. Aku akan kembali malam ini dan membawakannya kepadamu. Tentu saja, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Apakah kamu tidak takut aku tidak akan kembali setelah aku pergi? Qin Ge mengerutkan kening.
Shen Yanxiao tampaknya terlalu mudah diajak bicara. Jika kamu melakukan itu, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak bisa melihat dengan jelas orang lain. Shen Yanxiao mengangkat bahunya. Dia tidak akan pernah meragukan seseorang yang dia percaya. Itulah gayanya yang biasa. Qin Ge menatap Shen Yanxiao dan terdiam sejenak. Fei Huan, ya, Su Fei Huan terkejut. Tetaplah di bawah sinar matahari yang tak pernah terbenam. Hah, Su Fei Huan tercengang. Setelah mengatakan itu, Qin Ge berbalik dan pergi. Dia akan menepati janjinya dan berharap Shen Yanxiao tidak akan mengecewakannya. Melihat Qin Ge pergi, Su Fei Huan menoleh untuk melihat Shen Yanxiao yang tersenyum dengan ekspresi bingung. Meskipun dia secara pribadi telah bertarung melawan Shen Yanxiao, Su Fei Huan masih merasa sulit untuk percaya bahwa Shen Yanxiao adalah dewa pencuri yang sangat kuat. Saudaraku meninggalkanku sebagai sandera. Su Fei Huan menelan ludahnya. Dia tidak takut pada orang-orang yang berkuasa. Satu-satunya orang yang dihormati adalah pencuri yang memiliki keterampilan lebih baik darinya. Shen Yanxiao mengangguk dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menganiaya orang-orangku sendiri." Su Fei Huan berkedip. Matanya yang besar berputar-putar saat dia berbisik, "Bisakah kita membicarakan ini? Bisakah aku menjadi pengikut Lan Fengli?" Bab 1618, untuk benar-benar yakin. 7 hari kemudian, ratusan pria berjubah hitam memasuki Sun Never Sets, menyebabkan keributan besar. Banyak orang yang memasuki Sun Never Sets untuk wisata, berspekulasi faksi mana yang siap mengandalkan Shen Yanxiao. Lagi pula, sejak Sun Never Sets menjadi terkenal setelah 2 perang, ratusan pasukan dengan berbagai ukuran telah datang untuk mencari perlindungan. Sekelompok orang itu tidak berhenti di garis pandang mereka dan langsung berjalan menuju ke rumah tuan kota. Untungnya, Shen Yanxiao telah membangun rumah besar yang sangat besar. Kalau tidak diketahui apakah rumah itu dapat menampung begitu banyak orang. Gu Qingfeng berdiri di belakang Qin Ge dan menunggu kedatangan Shen Yanxiao di aula. Beberapa hari yang lalu, Qin Ge menunggangi binatang ajaib terbang kembali ke markas besar Silver Hands dan memberitahu semua orang tentang Shen Yanxiao. Sampai sekarang, mereka masih dalam keadaan bingung. Bahkan sampai sekarang, 7 orang yang telah dirampok oleh Shen Yanxiao tidak percaya bahwa dialah pelakunya. Apakah kita benar-benar akan menyerah pada Shen Yanxiao? Salah satu anggota Silver Hands menatap aula besar dengan ekspresi kusut. Silver Hands adalah rumah mereka, tetapi sekarang setelah mereka dikalahkan, hampir tidak ada seorang pun yang bisa menerima kenyataan bahwa mereka harus menyerah kepada Shen Yanxiao. Namun, mereka tetap datang. Kedatangan mereka bukan berarti mereka yakin. Sebaliknya, mereka tidak ingin Qin Ge berada dalam posisi yang sulit. Tidak ada yang lebih menyayangi tangan perak daripada Qin Ge. Tidak ada yang akan menyalahkannya atas kegagalannya. Mereka hanya merasakan sakit hati dan enggan berpisah dengannya. Terserah padamu untuk memutuskan apakah kau ingin tinggal atau pergi. Tuan telah berjanji bahwa dia tidak akan mempersulit siapapun yang pergi. Qin Ge melihat kelompok teman-temannya, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia tidak bisa mengingkari janjinya, tetapi dia tidak ingin teman-temannya tertindas. Tangan perak akan selalu menjadi simbol kebebasan. Bagaimana denganmu, bos? Gu Qingfeng menatap Qin Ge. Qin Ge memaksakan senyum dan berkata, "Selama ada yang tinggal, aku akan tinggal. Aku akan menyaksikan sendiri tindakan Shen Yanxiao. Jika dia mengingkari janjinya suatu hari nanti, aku akan membunuhnya." Perkataan Qin Ge membuat hati semua orang terasa berat. Mereka tidak ingin meninggalkan Silver Hands, rumah mereka. Qi Xia, yang berdiri di satu sisi, mengangkat alisnya. Melihat para pencuri itu dengan suasana menindas yang memenuhi kepala mereka, seolah-olah mereka sedang menunggu putusan akhir. Kesedihan dan emosi negatif sulit disembunyikan. Sejak Sun Never Sets selesai, Qi Xia telah berhubungan dengan banyak pasukan yang datang untuk mencari perlindungan. Silver Hands adalah satu-satunya kelompok orang yang memiliki kesempatan untuk mencari perlindungan di Sun Never Sets dan memperlakukannya sebagai siksaan yang mirip dengan kematian. Jelaslah bahwa mereka tidak mempercayai Shen Yanxiao dan bahkan menentangnya. Tang Nazi, yang berdiri di samping Qi Xia, berbisik sambil menatap sekelompok orang dengan ekspresi getir. Tidak bisakah mereka bersikap pesimis? Jelas merupakan hal yang membahagiakan bekerja di bawah Xiao Xiao. Mengapa orang-orang ini tampak begitu tragis? Seolah-olah mereka akan pergi ke tempat eksekusi.
Qixia terkekeh dan berkata, tindakan Xiao Xiao kali ini sangat keras kepala. Tentu saja, mereka akan melakukan perlawanan. Sulit untuk mengatakan apakah mengumpulkan orang-orang ini di bawah sayapnya adalah hal yang baik atau buruk. Yang Si menyipitkan matanya. Tidak ada bawahan Shen Yanxiao yang tidak tulus mengikutinya, tetapi Silver Hands adalah pengecualian. Mereka tidak dengan sukarela tunduk padanya, tetapi ditipu oleh Shen Yanxiao. Karena gadis kecil itu memiliki keberanian untuk melakukannya, dia secara alami memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Mari kita tunggu dan lihat saja. Qixia yakin dengan pesona Shen Yanxiao. Bab 1619, untuk benar-benar yakin 7. Anggota Silver Hands menunggu di aula cukup lama, tetapi Shen Yanxiao tidak muncul. Mereka semua mengerutkan kening dan merasa agak tidak sabar. Mereka sudah dipenuhi dengan perlawanan terhadap Shen Yanxiao, dan mereka tidak menyukai bos baru ini yang suka berpura-pura. Dua sosok datang ke aula pada saat itu. Anggota Silver Hands menarik napas dalam-dalam dan bersiap menghadapi Shen Yanxiao dengan sikap terburuk. Namun, yang menarik perhatian mereka bukanlah seorang gadis cantik, melainkan seorang pemuda tampan dengan ekspresi dingin dan Xiao Feng, tunggu aku. Su Feiyuan mengikuti di belakang Lan Fengli dengan ekspresi getir. Tinggi Lan Fengli saat ini sebanding dengan Qixia dan yang lainnya. Su Feiyuan, yang setengah kepala lebih pendek darinya, harus menggunakan banyak kekuatan untuk mengimbangi kaki panjang Lan Fengli dengan kakinya yang pendek. Enyahlah, Lan Fengli mengucapkan kata itu tanpa ekspresi apapun. Namun, Su Feiyuan tidak mau menyerah. Dia berpegangan padanya dengan sekuat tenaga. Jangan, Tuan berkata bahwa aku akan berada di bawah pengawasanmu mulai sekarang. Kau tidak boleh melanggar perintahnya. Su Feiyuan mengangkat Shen Yanxiao dengan nada yang benar. Mendengar ini, Lan Fengli mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia tidak mendorongnya lagi. Su Feiyuan diam-diam tertawa. Setelah beberapa hari berinteraksi, dia telah menemukan kelemahan Lan Fengli. Orang ini memiliki ekspresi dingin di wajahnya, tetapi ketika dia menghadapi Shen Yanxiao, ekspresinya seperti air yang bisa diperas keluar darinya. Selama itu adalah perintah Shen Yanxiao, Lan Fengli tidak akan pernah mengatakan tidak. Su Feiyuan menghabiskan 3 hari membujuk dan mengganggu Shen Yanxiao. Dia terus-menerus mengganggunya dan pada akhirnya, Shen Yanxiao tidak tahan lagi. Dia hanya bisa menyerahkan pemuda energi ini kepada saudaranya. Saat ini, Su Feiyuan berada di sisi Lan Fengli dengan cara yang dapat dibenarkan. Selama Lan Fengli menyuruhnya pergi, dia akan segera membawa Shen Yanxiao, token pembebasan kematian ini, dan dia tidak akan pernah puas. Pimpinan ketiga. Semua orang dari Silver Hands tercengang saat mereka melihat pimpinan ketiga mereka mengikuti pemuda berwajah dingin itu sambil tersenyum. Tidak peduli seberapa dingin wajah pemuda itu, Su Feiyuan menempel sangat dekat dengannya, sangat dekat. Suasana tegang hancur akibat dampak hilangnya citra Su Feiyuan. Qin Ge menepuk jidatnya. Dia tidak mau mengakui bahwa Su Feiyuan adalah rekannya. Meskipun Su Feiyuan sangat lincah, ia terkenal sebagai harimau yang suka tersenyum saat berada di Silver Hands. Meskipun ia masih muda dan selalu tersenyum, ia tidak kenal ampun saat beraksi. Tidak hanya keterampilan mencurinya yang terbaik kedua setelah Qin Ge, ia juga pandai menggunakan racun. Jika ada satu anggota Silver Hands yang memiliki mayat terbanyak di tangan mereka, tidak diragukan lagi itu adalah Su Feiyuan. Di seluruh tangan perak, kecuali Qin Ge dan Gu Qingming, praktis tidak ada seorang pun yang tidak menderita di tangan Su Feiyuan. Namun, saat mereka melihat tanpa daya ketika jarum itu berubah menjadi permen karet lengket di depan Lan Fengli, mereka sangat terkejut. Kakak, kamu di sini. Baru saat itulah Su Feiyuan menyadari keberadaan Qin Ge dan yang lainnya. Namun, dia mengikuti Lan Fengli ke kursi di satu sisi dan tidak berniat untuk bertemu dengan yang lainnya. Di mana Tuan? Qin Ge memaksa dirinya untuk mengabaikan tindakan Su Feiyuan dan mencoba menenangkan dirinya. Su Feiyuan berkata, Tuan sudah datang sejak lama. Apakah kamu tidak melihatnya? Dia sudah ada di sini. Qin Ge mengerutkan kening. Dia bahkan tidak menyadari kehadirannya. Bab 1620, untuk benar-benar yakin 8. Tepat saat para anggota tangan perak penasaran tentang keberadaan Shen Yanxiao, sesosok muncul di hadapan mereka bagaikan kilat. Shen Yanxiao mengenakan jubah putih dan berdiri di hadapan anggota Silver Hands sambil tersenyum. Ratusan pita terlihat mengambang di tangannya. Hei,
Ikat pinggang itu terlihat familiar. Kurasa dia mencurinya dari kakakku. Su Feiyuan menatap ikat pinggang sutra emas itu dan berkata. Shen Yanxiao tersenyum. Begitu senyumnya mengembang, celana ratusan anggota Silver Hands langsung melorot. Ah! Jeritan kesengsaraan terdengar satu demi satu, dan semua orang buru-buru mengangkat celana mereka karena panik. Ini hanya hadiah kecil, jangan tersinggung. Shen Yanxiao terkekeh dan perlahan duduk sebelum meletakkan rampasan perang di atas meja. Ratusan lelaki berdarah panas mengangkat celana mereka dan tersipu malu ketika mereka melihat sang penguasa yang cantik. Cantik, itulah kesan pertama semua orang terhadap Shen Yanxiao. Kecuali mereka yang pernah melihatnya sebelumnya, semua orang langsung terkejut dengan kecantikannya saat melihatnya. Sepanjang perjalanan ke sini, mereka sedikit banyak terpengaruh oleh suasana yang menyedihkan dan penolakan. Namun, ketika mereka melihat wajahnya yang tersenyum secantik bunga, para pria yang sudah lama tidak berinteraksi dengan lawan jenis langsung merasakan rasa malu yang tak dapat dijelaskan. Yang membuat mereka makin malu adalah seorang wanita muda telah mengambil semua ikat pinggang mereka. Tuan, Qin Ge menatap Shen Yanxiao, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Trik Shen Yanxiao telah melampaui ekspektasinya. Sebelumnya, dia mengira Shen Yanxiao mungkin akan menjatuhkan mereka atau mengatakan beberapa kata yang menyentuh agar mereka tetap tinggal. Namun, Qin Ge tidak pernah menduga Shen Yanxiao akan menampilkan keterampilan hebatnya dan mengambil sabuk milik semua orang. Selama periode ini, tidak seorang pun dari mereka yang menemukan keberadaan Shen Yanxiao. Dapat dikatakan bahwa tindakan Shen Yanxiao langsung menegaskan keahliannya sebagai pencuri. Rasa malu menggantikan emosi negatif awalnya, dan semua orang tersipu saat menatap wanita muda yang sangat cantik ini. Tidak ada seorang pun yang bisa berdebat dengan Shen Yanxiao dengan benar dan agresif saat mereka memegangi celana mereka. Terutama ketika mereka melihat bahwa pihak lain adalah seorang gadis kecil yang lembut, kemarahan dan kata-kata tajam yang mereka tahan dalam hati mereka berubah menjadi ketiadaan. Mereka bahkan merasa bahwa jika mereka berbicara lebih keras kepada Shen Yanxiao, mereka akan membuatnya takut hingga menangis. Jika itu terjadi, mereka akan merasa bersalah yang besar. Mereka tampaknya sedang menggertak si cantik bersama-sama. Feiyuan, kembalikan sabuk ini kepada semua orang, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Su Feiyuan segera pergi untuk membagikan sabuk sambil menggoyangkan pantatnya. Shen Yanxiao adalah tanda pembebasan dari hukuman matinya. Belum lagi hal sederhana seperti membagikan ikat pinggang, dia bahkan akan mengirimi mereka batu bata bahkan jika dia harus melakukannya. Melihat betapa patuhnya Su Feiyuan, Qin Ge hanya bisa menatap langit tanpa bisa berkata apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi selama 7 hari terakhir ini? Mengapa saudara ketiganya berubah haluan begitu cepat? Saat semua orang mengambil kembali ikat pinggang mereka, mereka berbalik dan mengikat celana mereka, takut Shen Yanxiao akan melihat sesuatu.